Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal UTBK tahun 2024 yang mana masih dalam pembahasan penilaian umum bagian 2. Adapun seperti biasa, soal kali ini merupakan soal terbaru yang mana insya Allah akan keluar pada tes UTBK nantinya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Perhatikan dua buah pernyataan berikut ini. 1. Tidak seorang pun peserta UTBK diizinkan memotret soal-soal ujian. 2. Sebagian siswa SMA kasih ibu menjadi peserta UTBK. Jadi, yang menjadi pertanyaannya adalah simpulan dari kedua pernyataan di atas adalah A. Semua siswa yang tidak diizinkan memotret soal-soal ujian bukan siswa SMA kasih ibu. B. Semua siswa SMA kasih ibu yang menjadi peserta UTBK tidak diizinkan memotret soal-soal ujian. C. Tumbuhan selalu menggantungkan hidupnya pada manusia dan juga hewan. D. Sebagian siswa diizinkan memotret soal-soal ujian adalah siswa SMA kasih ibu. E. Sebagian siswa yang bukan SMA kasih ibu tidak diizinkan memotret soal-soal ujian. Adapun yang jadi pertanyaannya dapat kita pahami bahwa simpulan dari kedua pernyataan di atas. Jadi di sini di antara A sampai E ini jawaban yang paling tepatnya. Langsung saja kita jawab bahwa yang benar di sini adalah B, di mana semua siswa SMA kasih ibu yang menjadi peserta UTBK tidak diizinkan memotret soal-soal ujian. Kenapa kita pilih ini? Jadi di bagian teks di atas bahwa tidak seorang pun peserta UTBK diizinkan memotret soal-soal ujian. Kalimat ini juga tercantum pada bagian B ini. Selanjutnya yang kedua, sebagian siswa SMA kasih ibu menjadi peserta UTBK. Nah, untuk pembahasan soal ini B sangat tepat sekali dibandingkan dengan A, C, D, dan E, di mana A-nya semua siswa yang tidak diizinkan memotret soal-soal ujian bukan siswa SMA kasih ibu. Pernyataan ini jelas sekali salah karena sebagian siswa kasih ibu menjadi peserta UTBK, yang artinya tidak ada pengecualian di setiap siswa untuk dibolehkan izin memotret soal-soal ujian. Yang C, tumbuhan selalu menggantungkan hidupnya, ini jelas sekali berbeda dengan pernyataan di atas. Kemudian yang D, sebagian siswa yang diizinkan memotret soal ujian adalah siswa kasih ibu, ini jelas sekali salah karena ada pernyataan teks di atas tidak diizinkan. Namun bagian D ini menjelaskan diizinkan, jadi berlawanan dengan pernyataan di atas, sehingga ini juga kita anggap tidak benar. Dan yang E, sebagian siswa yang bukan SMA kasih ibu tidak diizinkan memotret soal ujian. Jadi ini kalau sebagian otomatis ada sebagian lagi yang dibolehkan. Sehingga seperti yang kita bahas sebelumnya, jawaban yang tepat di sini adalah B. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan 2. Perhatikan uraian berikut. Jika sebuah komputer tidak layak digunakan untuk bekerja, maka proses booting lama, sering mengalami not responding dan muncul full screen secara tiba-tiba. Hal tersebut membuat komputer tidak dapat dijual kembali. Adapun yang jadi pertanyaannya adalah jika sebuah komputer hanya sesekali mengalami not responding, proses bootingnya sebentar dan tidak pernah muncul full screen, maka simpulan yang paling tepat terkait komputer tersebut adalah A. Tidak layak digunakan untuk bekerja. B. Layak digunakan untuk bekerja. C. Layak digunakan untuk bermain. D. Tidak dapat dijual kembali. E. Dapat dijual kembali. Nah, untuk di sini seperti biasa kita pahami dulu soalnya bahwa sebuah komputer hanya sekali mengalami not responding, kemudian proses bootingnya sebentar dan tidak pernah muncul full screen. Yang artinya, kita simpulkan bahwa komputer ini dapat digunakan untuk bekerja. Pilihan yang harus kita pilih yang paling tepatnya antara B dan E ini adalah B. Komputer tersebut akan digunakan untuk bekerja, tentu kita pilih yang B. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika hujan deras mengguyur maka jalan protokol banjir. Yang kedua, jika jalan protokol banjir maka terjadi kemacetan di semua daerah. Adapun yang jadi pertanyaannya, simpulan yang tepat adalah A. Jika hujan deras tidak mengguyur maka terjadi kemacetan di sebagian daerah. B. Jika hujan deras tidak mengguyur maka tidak terjadi kemacetan di semua daerah.
C. Jika hujan deras mengguyur, maka tidak terjadi kemacetan di semua daerah. D. Jika hujan deras mengguyur, maka terjadi kemacetan di sebagian daerah. E. Jika hujan deras mengguyur, maka terjadi kemacetan di semua daerah. Nah, di sini kita pahami dulu isi dari teks di atas. Jika hujan deras mengguyur, maka jalan protokol banjir. Jika jalan protokol banjir, maka akan ada kemacetan di semua daerah. Nah, di sini kesimpulan dari pernyataan ini di atas yang harus kita pilih adalah untuk yang A, jika hujan deras tidak mengguyur, maka terjadi kemacetan. Ini jelas sekali berbeda ataupun berlawanan dengan pernyataan di atas. Jadi kita palang. Jika hujan deras tidak mengguyur, maka tidak terjadi kemacetan. Iya, ini benar, akan tetapi kesimpulan dari teks di atas, karena yang dijelaskan di atas adalah hujan deras, kemacetan, dan protokol banjir. Jika hujan deras yang C-nya, jika hujan deras mengguyur, maka tidak terjadi kemacetan di semua daerah. Jadi hal ini juga tidak mungkin tidak terjadi kemacetan jika terjadi hujan deras. Jadi ini juga kita palang. Kemudian yang D, jika hujan deras mengguyur, maka terjadi kemacetan di sebagian daerah. Untuk yang D ini juga tidak mungkin sebagian daerah, karena sudah dijelaskan di atas, di semua daerah akan terjadi kemacetan. Kemudian kita periksa yang terakhir, jika hujan deras mengguyur, maka terjadi kemacetan di semua daerah. Jadi yang ini yang paling tepat untuk jawaban nomor 3 ini. Sampai di sini dulu pembahasan soalnya, semoga dapat dipahami baik dan mohon maaf masih banyak kesalahan dan juga kekurangan. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.